Ya, untuk mengetahui kondisi semerautnya kabel-kabel fiber optik di Jakarta, kita sudah terhubung dengan Faris Naufal. Selamat siang, Faris. Bagaimana suasana semerautnya kabel di Jakarta? Selamat siang Prima, Putri, dan juga pemirsa. Suasana semrawut kabel fiber optik ini sudah menjadi pemandangan tadi di sepanjang jalan, khususnya di Jalan Antasari, Jakarta Selatan ini, di mana kabel banyak yang terlihat semerawut, terikat tidak jelas, dan juga ada yang turun ke jalanan. Seperti contohnya ini saya akan melihatkan, salah satu ini sejajar dengan saya yang berada di pinggir jalan, ini sejajar. Pasti ini mengganggu pejalan kaki, tidak hanya mengganggu para pengendara sepeda motor ataupun pengendara mobil. Ini juga mengganggu pejalan kaki karena kabel seperti ini terlalu rendah turunnya, dan juga tidak bisa disepelekan lagi karena telah memakan korban. Seorang mahasiswa yang bernama Sultan Rifat Al-Fatih yang saat ini sedang berjuang. Dia sangat kesulitan saat ini untuk makan dan minum saja harus menggunakan selang, hanya bisa minum susu dan makanan halus. Lalu ia juga paru-paru saat ini terendam air ludahnya sendiri karena akibat dari tenggorokan yang patah karena kecelakaan yang terjadi akibat terjerat kabel fiber optik. Hal itu terjadi 7 bulan lalu, Prima dan juga pemirsa, di mana pada saat tepatnya 5 Januari 2023 saat Sultan sedang mengendarai sepeda motor dengan rekan-rekannya pukul 10 malam di Jalan Antasari ini tempat saya melaporkan, sedang ada kabel fiber optik yang terjuntai di tengah jalan dan tersangkut di mobil SUV, dan kondisi Sultan saat itu berada di belakang mobil SUV tersebut dan kabelnya langsung terlempar ke arah Sultan, dan Sultan juga pun terlempar ke pinggir jalan dan langsung tak sadarkan diri dan dibawa ke rumah sakit Fatmawati yang menyebabkan patahnya tulang leher dan juga tenggorokan dari Sultan ini. Dan saat ini saya sampaikan juga update dari Sultan. Pada 26 Juli kemarin Sultan dibawa ke RSCM Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk perawatan lebih intensif lagi karena tenggorokannya mengalami pendarahan kembali dan juga paru-parunya ini terendam air ludahnya sendiri. Jadi tak heran jika memang Sultan saat tidur pun dia harus meludah, karena di saat ia menelan ludah yang pertama memang sakit, lalu yang kedua jika ia menelan ludah itu mengakibatkan paru-parunya terendam, sehingga memang ia disediakan gelas saat tidur, bahkan tidurnya pun terganggu, dia harus sering meludah walaupun pada saat tidur. Dan hal ini juga telah menjadi perhatian dari PJ Gubernur Heru Budi bahwa ia mengatakan hal ini sudah menjadi perhatiannya sejak awal ia menjabat sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta pada tahun lalu. Ia akan mengurus hal ini dan Heru akan meminta agar semua kabel fiber optik khususnya yang menjuntai agar cepat dirapikan kabel-kabel yang semeraut seperti yang ada di sebelah saya ini. Dan harapannya semoga tidak kembali lagi kejadian-kejadian seperti yang dialami oleh Sultan dan kabel ini bisa segera dirapikan. Begitu juga harapan dari masyarakat yang tadi sempat saya tanyakan. Kembali ke Anda, Prima. Di belakang Anda ada kabel fiber optik banyak sekali yang menjuntai. Apakah tidak ada upaya untuk perbaikan ataupun perapihan, dan ini berlokasi di mana saja? Apakah di sepanjang jalan kondisinya seperti ini? Ya, untuk kondisinya memang yang tadi saya jabarkan bahwa ini sudah menjadi pemandangan saya dari Sudirman, karena sebelum saya ke sini tadi saya melakukan liputan dulu di Sudirman menuju ke sini. Saya melihat memang kabel-kabel fiber optik ini rata-rata semerawut. Ada yang rapi memang, tapi kebanyakan semerawut, belum dirapihkan. Dan khusus di jalur Antasari sendiri yang memang tempat kejadian Sultan terjerat kabel fiber optik, di sini belum ada yang dirapihkan, Prima. Dan memang jika menanya warga, aduan sudah dilakukan juga dan masih menunggu nantinya akan ada tindakan dari pemerintah setempat. Dan ini jika dilihat kalau di sekitaran jalan di tempat saya melaporkan, lebih banyak kabel yang turun ke jalan ketimbang yang semerawut. Jadi banyak memang kabel-kabel di sini bisa mengenai para pengendara atau mengganggu mobilitas para pengendara di Jalan Antasari, Jakarta Selatan. Prima. Ketika waktu itu memakan korban, hingga saat ini belum ada upaya perapihan, begitu ya? Masih dengan kondisi yang sama? Ya, jika dilihat belum ada seperti mungkin
kabel yang ditanam atau mungkin diikat kembali ke atas. Karena seperti yang saya lihat, menurut pantauan tim kami kabel-kabel di sini masih dibiarkan seperti ini. Tidak ada yang upaya untuk dinaikkan kembali ke atas, karena ini jujur saja cukup mengganggu, Prima. Dan tadi memang menurut warga juga ini mengganggu, bukan hanya pengendara sepeda motor atau mobil, namun juga pejalan kaki di sini yang harus menunduk karena memang ini mungkin setinggi ya 160 cm mungkin. Jadi pastinya warga terganggu, ini memang harus menunduk seperti itu karena untuk menghindari kabel fiber optik yang sangat rendah sejajar dengan para pejalan kaki. Baik, terima kasih Faris Naufal atas laporan Anda.